Ini bermula dari sebuah akun bernama Jokowi, ya, yang meng-copy paste terus di setiap video-video yang saya buat. Ya, itu yang membuat saya akhirnya juga merasa, oh oke, caper juga nih ya, jadi saya harus menjawab. Murid-murid bertanya kepada gurunya, jadi siapakah Tuhan yang benar, Pak Guru? Gurunya kemudian mengatakan, Tuhan yang benar adalah Tuhannya Yesus. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini ayat saya sampai bosan ngomonginnya ya. Yang keempat, Tuhan yang benar adalah Tuhannya Yesus, ya, Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, para polemikus muslim ini suka bilang, inilah bukti bahwa Yesus itu mengakui tauhid, ya. Inilah bukti bahwa Yesus itu mengakui Allah, Yesus itu utusannya. Kan begitu kan ya? Ya. Kita lanjut ya. Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64. Jadi dia kan pakai Markus pasal 12 ya. Kaum buta konteks ini mereka tidak mau lihat konteksnya. Jadi di dalam kitab yang sama, di pasal 14 ayat 61 sampai 64, terjadilah sebuah percakapan antara sidang Sanhedrin dengan Yesus. Ya. Lalu kemudian mereka bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Kata yang terpuji ini menggantikan Yahweh, yaitu Tuhan. Ya. Apakah engkau Mesias, anak Allah? Begitu kira-kira. Lalu Yesus menjawab, akulah dia. Jadi gini loh, kalau misalnya kaum buta konteks ini, mereka selalu menggunakan ini ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, kita, Tuhan itu Esa, ya. La ilaha illallah. Matius pasal 14 ayat 61-64, Yesus menyebut, akulah dia, anak Allah. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Lalu kemudian ayat selanjutnya dikatakan, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Teman-teman, pertanyaannya begini, kenapa imam besar itu ngamuk? Kenapa sidang Sanhedrin itu ngamuk? Ngamuk karena apa? Karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Sekali lagi, Yohanes pasal 10 kita akan mengerti ini ketika kita melihat konteksnya, konteks luasnya. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33, Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, aku dan Bapa ini satu. Nah ini ya, Allah itu Esa. Kata ehad, ehad itu satu kesatuan artinya, unifikasi. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi ini ngamuk. Ngamuk kenapa? Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah dan dia dan Bapa adalah satu. Ngamuknya kenapa? Mereka mau lempar Yesus. Lalu Yesus tanya sama mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan padamu. Pekerjaan mana di antaranya yang menyebabkan kamu pengen melempari aku? Lalu jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Perhatikan ini. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi, Yesus itu ketika menyebut dirinya anak Allah, dia sedang menegaskan bahwa dia satu dengan Bapa. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga dari yang tadi nih ya, yang tadi Matius pasal 15 udah tetot, Markus pasal 12 juga tetot. Ya. Jadi empat ayat itu ya adalah 4 ayat yang fail. Karena kaum buta konteks ini adalah kaum yang suka maksa banget. Ya. Itulah kenapa saya bilang ini hobinya kaum buta konteks.
suka cocok logi, soal comot logi, ya, mereka tidak percaya diri dengan agamanya. Sekali lagi saya tidak mengatakan kepada semua muslim ya. Tentu saja bukan berlaku pada semua muslim, tetapi ada sebagian orang-orang muslim ini yang suka comot-comot ayat orang Kristen. Yang suka comot-comot lalu kemudian dicocok-cocokin dengan teologi Islam, lalu kemudian memaksa agama lain untuk mengakui agamanya. Jadi mereka ini adalah kaum insecure, ya, kaum yang paling insecure dengan agamanya, seakan-akan agamanya itu akan benar kalau diakui sama agama lain. Lah, inilah kaum cocok logi dan kaum comot logi, ya, yang selalu mengatakan bahwa agamanya diakui semua orang demi supaya membenarkan doktrin agamanya, akidah agamanya yang mengatakan semua orang itu terlahir muslim, sampai-sampai Gajah Mada pun jadi muslim buat mereka. Ya, Gajah Mada itu apa? Gajah Mada. Aduh. Manusia-manusia cocok logi yang logikanya akut karena habis minum kencing onta nih, gitu loh, ya. Lalu juga ada lagi nih ya, kaum cocok logi nih yang menyamakan dengan agama lain. Jadi bukan terhadap Gajah Mada aja. Buddha Maitreya juga dikatakan Buddha Maitreya itu adalah Muhammad. Ya, jadi bukan cuma minta pengakuan dari orang Kristen, minta juga pengakuan dari orang Buddha. Begitu ya. Lalu kemudian dikatakan Buddha Maitreya ini adalah Muhammad. Nah teman-teman, saya pikir ini manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang kasihan sekali ya. Karena mereka menunjukkan bahwa mereka ini insecure dengan agamanya. Butuh pengakuan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka minta supaya agama lain mengakui agamanya. Kasihan deh loh ya. Kasihan banget. Kasihan banget ya.